Nah, dari sekian banyak hadis, ratusan mungkin ribuan, dari berbagai macam hadisnya, dari yang sahih sampai yang dhaif, yang menjelaskan tentang keutamaan, keuntungan, fadilah orang yang bersalawat ini. Lalu ada orang yang bertanya kepada Imam Ramli rahimahullah, nafa'ana bi ulumi. Ujar orang lawan Imam Ramli itu mengatakan, pertanyaannya, halil abdalu al istighfaru awil istighalu bis salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam aw yufraqu baina man ghalabat ta'atuhu was salatu lahu afdal am ma'asihi fal istighfar lahu afdal. Fa'ajaba bi anna al-istighala bis salati was salam 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu min al-istighal bil istighfari mutlaq. Ujar orang, wahai Imam Ramli, mana baiknya, mana lebih utamanya kita beristighfar dengan bersalawat dan salam atas Nabi? Mana afdalnya? Imam Ramli menjawab, lebih afdal bersalawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ujar orang, pertanyaannya, orang yang lebih banyak dosanya, apakah lebih baik dia banyak istighfar atau banyak salawat? Kalau orang itu orang saleh, orang itu orang yang kada banyak dosa, sudah jelas lebih baik banyak salawat daripada banyak istighfar. Nah, kalau orang ini bang banyak dosanya, lebih banyak maksiatnya, mana baiknya istighfar kan dibanyakinya salawat dan salam kepada Nabi kan? Imam Ramli menjawab, tetap lebih baik salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orangnya fasik, walaupun orangnya zalim, tetap ini lebih baik banyak istighfar, banyak salawat daripada istighfar. Kenapa sebabnya? Maka lebih baik salawat, lebih afdal salawat daripada istighfar. Karena tadi dalam hadis disebutkan, barang siapa bersalawat kepadaku, ujar Nabi, maka malaikat akan memintakan ampun terhadap inya. Nah, jadi kita walaupun kita kada beristighfar, tapi kita membaca salawat, itu malaikat yang memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa kita. Dan malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa kita itu lebih baik daripada kita sendiri yang minta ampun kepada Allah. Karena malaikat itu orang yang dekat dengan Allah. Setiap kali kita berselawat, malaikat berkata, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Bila kita berselawat, malaikat bersuara, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Tapi kalau kita istighfar saja, malaikat kada umpat mintakan ampun kepada kita. Tapi kalau kita berselawat, otomatis malaikat umpat memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita itu. Nah, jadi baik orang yang saleh, baik orang yang fasik, yang banyak dosanya, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi itu lebih utama daripada istighfar. Nah, jadi artinya porsinya dalam sehari semalaman ini kita lebih baik banyak salawat daripada istighfar. Kalau istighfar misalnya 100 ada 70, nah salawat lebih daripada itu. Ada lagi pertanyaan kepada Syekh Abdul Abbas At-Tijani. Beliau ditanyakan mana afdalnya membaca Al-Quran dengan baca salawat kepada Nabi. Tadi kan istighfar, sudah jelas lebih afdal salawat. Nah, sekarang Quran, mana afdalnya kita membaca Quran dengan membaca salawat dan salam kepada Nabi? Abdul Abbas At-Tijani mengatakan, bagi orang-orang yang lebih banyak dosanya, bagi orang-orang yang tergolong fasik, lebih baik membaca salawat daripada membaca Al-Quran. Kalau orang-orang yang saleh, orang-orang yang sudah lebih banyak taatnya daripada maksiatnya, lebih baik dia memperbanyak membaca Al-Quran daripada membaca salawat. Nah, ini perkataan Syekh Abdul Abbas. Kenapa sebabnya? Karena kalau orang fasik itu membaca Al-Quran, Quran itu kalamullah. Quran itu adalah wahyunya Allah.
Kalau orang fasik membaca Al-Quran, dikhawatirkan satu, orang beradab dengan kalam Allah. Yang kedua, barangkali yang dibacanya itu Al-Quran mengutuk dengan dirinya sendiri. Misalnya orangnya zalim, lalu membaca Al-Quran, dalam Quran ada apa? La'natullah 'alaz zalimin, laknat Allah atas orang zalim. Berarti dia melaknat dirinya sendiri. Atau dia fasik, dia baca Al-Quran, wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar, orang-orang fasik itu masuk neraka. Berarti dia sendiri mengatakan dirinya masuk ke neraka. Nah, untuk orang-orang fasik, orang-orang yang banyak dosa, lebih baik perbanyak salawat. Itu ujar Syekh Abdul Abbas tadi. Dalam kitab Sa'adatud Darain panjang lebar dijelaskan kisahnya itu. Nah, kemudian lagi, mana abdalnya salawat dengan zikir la ilaha illallah. Nah, itu sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa abdalul zikir, paling abdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Itu paling abdal sudah. La ilaha illallah sama nul jannah, itu harganya surga. La ilaha illallah. Jadi yang paling banyak porsi ibadah kita dalam sehari semalaman ini zikrullah, la ilaha illallah. Nomor duanya salawat kepada Rasulullah. Nah, hanya membaca Al-Quran, hanya istighfar. Itu adalah amalia-amalia yang kada boleh tidak dalam sehari semalaman ini ada kita lakukan.